Selamat malam buat teman-teman semua yang ada di room BBK ataupun yang baru pertama ketemu saya di sini. Terima kasih udah hadir, udah nyempetin waktu malam ini dari jam 8 ya. Saya dikasih waktu sampai jam setengah 10. Oke, suara saya kedengaran jelas ya? Dari layar dan dari video mudah-mudahan kelihatan jelas. Jelas. Hari ini kita rencananya mau ngebahas soal chart jago ya. Chart ini dibuat oleh Prof UK, digunakan oleh kita bareng-bareng nih, awalnya di akhir tahun 2021. Sebetulnya ini diuji cobakan ke kita-kita, teman-teman mentor dan juga admin, buat tahu performance-nya seperti apa, sebelum bisa digunakan oleh teman-teman semua ya, di room bot. Oke. Mungkin teman-teman udah familiar, bisa ngelihat di room bot kayak gitu, kita bisa langsung aja di sini. Sebetulnya gini, saya mau melakukan pendekatannya lewat DML ya. Kita coba pendekatan dulu. DML apa ya hari ini? Show BBK hari ini apa? Oke, kita lihat MTK. Gini, sebetulnya kenapa saya mau ngejelasin ini pendekatannya dari DML dan yang lain-lain? Karena sebetulnya saya pengen ngejelasin kayak dari awal, very basic-nya tentang technical analysis lah ya, secara mendasar. Jadi teman-teman nggak bingung-bingung banget kalau ngelihat chart itu seperti apa dan karena apa. Karena pada dasarnya gini, sebelum saya loncat ke lebih jauh, kita pasti kemarin-kemarin denger ya soal yang apa binomo dan yang lain kayak gitu, bahwa instrumen-instrumen keuangan yang semacam itu kan hanya tebak-tebakan naik turun dan yang lain-lain. Tapi saya mau menekankan bahwa technical analysis ini dibuat itu berdasarkan sebuah keilmuan gitu, dari ilmu finance, technical analysis, dan ada fundamentalnya dan yang lain-lain. Memiliki beberapa rumusan matematis dan juga statistika. Jadi kalau teman-teman ngelihat chart di BBK, ada garisan, ada warna, dan yang lain-lain, itu tidak hanya sekedar make up. Itu adalah hasil perhitungan. Hasil iterasi perhitungan statistika, baik itu historical maupun yang juga leading ya, menghitung agak ke depan, seperti itu, untuk memforecast. Oke, contohnya di DML. Ini bisa menjadi bridging buat di Jago nanti. Teman-teman udah tahu ya, kalau misalnya pada saat masuk BBK ataupun teman-teman mentor di sini ngasih Zoom, pasti ngejelasin bahwa di sini ada support resistant. Ya, contohnya support resistant ini ada warna ini magenta nih, dan juga kalau yang warna titik-titik di sini kebetulan nggak ada ya di MTK, itu adalah yang weekly, sementara yang magenta ini adalah monthly ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat di chart ada kayak gini, ini artinya adalah support resistant, dan bukan berarti harus di sini berhentinya, cuman kebetulan di BBK, kebetulan sih hasil perhitungannya dibuat sepresisi mungkin, cara data historical sampai 10 dan 20 tahun ke belakang, makanya dia selalu tepat. Kalau terjadi reaksi di antara candle itu pasti ada di dekat-dekat ini. Dan juga teman-teman harus ingat, support resistance itu terjadi karena sebuah area. Jadi bukan berarti harus mantul di titik garisnya ini. Tapi biasanya di garis DML itu akan selalu presisi ya. Nah, tapi ini adalah area di sekitaran sini gitu. Tidak harus presisi pas di garisnya. Ya, jadi teman-teman bisa tahu range kalau misalnya udah mau akan di support nih, udah mau menyentuh support, berarti itu ada di area supportnya. Bukan berarti harus menyentuh dulu garisnya. Kedua, ketika nanti nemu resist, begitu kebalikannya ya seperti itu juga sama pengertiannya. Lalu contoh berikutnya adalah trend line, garis yang miring ini ya. Trend line yang kuning ini adalah weekly. Teman-teman bisa belajar ini menyimpulkan atau menyambungkan ya garis trendline secara weekly di sini yang bisa menjadi sebuah resist juga. Bisa contoh di MTK ini. Ada trendline weekly, dia belum bisa nembus nih ke atasnya. Seandainya dia bisa tembus,
maka ini akan lebih baik ya, karena candle-nya di sini sudah berubah warna juga kalau teman-teman lihat. Ini saya coret-coret, kalau kurang jelas kan teman-teman bisa ngelihat ya di laptopnya masing-masing ataupun di handphonenya. Ya, candle-nya udah berubah menjadi pale. Pale-nya itu adalah pale-nya udah ke pink, udah mau jadi pink ya. Ini bertanda bahwa dia sudah mulai mau berbalik arah. Oke. Teman-teman bisa lihat juga, saya clear dulu. Nih, di bagian bawah. Ya kan? Pada trendline yang monthly, nih yang ini, warna biru-biru panjang ini, dan juga dia juga kan kena nih warnanya kuning ini, ya kan? Ini menjadi area supportnya. Teman-teman bisa lihat bahwa setelah menyentuh ke bawah sini, dia mantul ke atas. Kayak gitu kan ya. Gitu. Kita ganti deh warnanya, udah ada di situ, ganti warna apa ya? Warna biru deh. Nah, ke sini dia. Naik kan, kayak gitu ya. Tapi dia belum berani nembus nih, belum bisa nembus. Nah, oleh karena itu, karena apa sih dia nggak bisa tembus? Kita bisa lihat di sini ada garis titik-titik ini adalah MA200. Biasanya kalau ketemu MA200 ini adalah moving average yang sangat kuat. Earphone-nya apa di ranjang mama? Buat itu. Apa? Sorry, Cak, bisa di mute. Iya, udah. MA200 ini sangat kuat. Ya, moving average-nya sangat kuat untuk ditembus biasanya. Teman-teman bisa cek di saham lain, oh iya ini terjadi kayak gitu. Oh iya, teman-teman bisa coba ya apa yang saya omongin ini, bisa menjadi pembelajaran teman-teman buat mau explore ke chart-chart lain ya. Untuk ngelihat, oh bener nggak sih MA200 itu sering bereaksi terhadap harga, dia udah naik lalu turun, ataupun dia kalau udah naik di sini nih, candle-nya dia akan jadi support kayak gitu. Teman-teman bisa coba cek. Itu adalah langkah-langkah dasar ya buat belajar technical analysis. Dulu saya di BBK kayak gitu. Wasun ngasih chart DML, lu pelajarin itu deh katanya. Gimana bergeraknya sebuah candle, dia akan balik arah seperti apa. Jadi lu tahu reasonnya kenapa lu beli di saham tersebut, dan lu juga ngerti kenapa BBK memunculkan stock pick-nya semacam itu. Karena semua balik lagi ke sini ya, ke pergerakan dari harga. Jadi teman-teman bisa tahu harga itu adalah hal yang paling cepat terjadi. Dia paling real time. Begitu berubah harga, candle-nya berubah, bentuknya berubah, teman-teman bisa tahu mana yang menjadi doji, mana yang shooting star, morning star gitu kan, mana yang morubozu. Nah, teman-teman harus bisa baca, melihat, bisa baca pergerakan candle dan juga candle pattern. Nah, bahasanya kayak gitu. Coba teman-teman sambil belajar candle pattern-nya seperti apa, yang reversal dan yang lain-lain. Lambat laun teman-teman akan lebih tahu, begitu ngelihat chart, oh ini akan seperti ini, oh ini akan seperti itu. Apalagi ditambah dengan bantuan adanya support resistant kayak gini ya. Oke, teman-teman bisa cek lagi di bawah sini ada histogram dan juga ada line chart-nya ya. Ketika yang kuning ini sudah menipis, nempel banget ya dengan yang warna orange atau coklat, tergantung sih ya, tergantung monitor orang-orang. Terkadang bisa kelihatan untuk melihat pergerakan dari histogram ini seperti apa. Contoh, bisa kita lihat ketika histogramnya ini mulai memotong ke atas ya, golden cross kayak gitu. Ini bagus banget. Berarti kita udah ada posisi untuk price in. Ya, kenapa di sini dia tadi masuk di BBK ya, udah ada tanda pagarnya. Nah, salah satunya syaratnya adalah ini, dia udah golden cross ke atas. Tapi kalau dia dead cross ke bawah kayak gini, nah pasti dia udah mulai masuk BBD to fresh, udah mulai mau keluar gitu ya, keluar dari BBK-nya. Dan bisa kelihatan di candle-nya juga, hampir kayak full body ya candle-nya, apalagi yang berikutnya nih. Oke, ya walaupun di sini ada hijau atau apa, ya begitu dia dead cross ya bisa kita coba untuk keluar. Biasanya kalau teman-teman mentor nih, kalau udah kenaikannya tinggi gitu kan, mereka potong itu pakai trailing stop, dan yang disisain adalah cuannya. Jadi biarin cuannya yang kerja, mau naik mau turun ya biarin aja. Yang penting modalnya mereka udah ambil. Kayak gitu. Salah satu strateginya kayak gitu ya, untuk ngelihat pergerakan saham dan juga untuk nentuin trailing stop dan yang lain-lain. Sorry, saya minum. Oke, selanjutnya. Histogram ini kalau misalnya udah banyak biru-birunya,
Nih, contohnya di sini ya. Kayak di sini. Dia ada di resist, ya kan? Dan juga dia kejepit di sini, ya kan? Teman-teman bisa lihat. Kalau udah kayak gini, ya dia akan nunggu mau naik atau mau turun. Makanya teman-teman bisa lihat. Dia akan sedikit sideways di sini, ya. Lalu dia naik ke atas. Ada upside. Jadi teman-teman harus bisa ngelihat ya, pergerakan harganya seperti apa. Apakah dia lagi sideways, downtrend, atau uptrend. Jadi bisa dikasih ciri bahwa setiap harga saham ya yang sudah naik pasti dia akan ketemu sideways dulu beberapa saat. Baru dia akan menentukan mau naik lagi atau dia mau turun. Contoh di sini ya, kita bisa lihat dari sini. Turun, ya kan? Dia sideways di sini, naik. Sideways di sini, turun. Sideways di sini, naik. Ya kan? Lihat di sini ada beberapa candle dia diam, turun. Sebelum dia balik arah juga dia akan bikin beberapa candle yang bikin sideways. Lalu dia naik. Sekarang dia sideways lagi. Kita belum tahu. Dia mau naik atau mau turun. Makanya kalau Kosanto biasanya ini bilangnya nyebutnya nyimpen sendal aja dulu. Maksudnya apa? Biar ada di portofolio kita kelihatan. Ya, si saham itu bergerak naik atau turun. Dan juga kalau misalnya kita harus CL, harus cut loss, kita nggak gede-gede banget cut loss-nya. Kayak gitu. Oke, ini secara kita anggaplah ngambil random saham kayak tadi gitu kan. Kalau misalnya udah masuk BBK, ya kenapa nggak hajar kanan aja di sini? Alasannya apa kan? Oke, kita bisa lihat ya, candle-nya dari merah udah berubah jadi pink. Kita bertanda udah watch out kayak gitu, ya kan? Candle-nya udah di atas gift line-nya. Di sini udah berubah jadi kuning juga. Dan juga indikator di bawah udah mulai biru-biru, ya kan? Dan di sini juga udah golden cross. Oke, teman-teman bisa ngelihat juga di atas, ya kan? Value average-nya udah 121, ya kan? Itu salah satu alasannya. Oke, itu DML ya. Kita share screen. Aduh, malah ke ini. Sorry. Nah, coba kita show Jago. Jadi, saya akan kasih tahu ya. BBK ada trading system baru yang namanya Jago. Jago ini biasanya menangkap saham-saham yang galak. Galak ini berarti dia punya upside yang tinggi dan juga punya downside juga cukup tinggi. Tapi sekarang kan dibatasi oleh ARB ya. Teman-teman harus bisa mindsetkan ini berbeda dengan yang di BBK yang mode 1. Jago ini dia lebih galaknya apa? Dia punya upside yang lebih tinggi dan juga dia lebih gesit. Maksudnya gesit, kita harus bisa melihat pergerakannya itu lebih cepat. Itu kenapa? Pada saat teman-teman manggil chart Jago, pasti keluarnya ada dua sekarang. Ada yang daily dan hourly. Nah, kenapa itu terjadi? Kalau kita bisa ngelihat di daily-nya itu masih merah, ya, nanti saya akan jelaskan. Masih merah, kita bisa lihat di hourly-nya misalnya udah hijau. Nah, kita bisa ancang-ancang untuk tadi, untuk nyimpan sendal ataupun untuk nyimpan lot kita di situ untuk nandain kita untuk beli atau enggak. Kayak gitu ya. Contoh, kita show Jago. Show Jago ini adalah saham-saham yang masuk dalam kriteria saham Jago di daily. Ya, ini hitungannya daily. Ingat ya teman-teman, ini hitungannya daily. Teman-teman bisa lihat, kalau misalnya gimana cara milihnya, teman-teman cari yang persentasenya lebih kecil aja. Kalau yang udah 6%, 8% berarti dia udah jalan dari kemarin-kemarin. Kayak gitu ya. Secara time frame daily. Oke. Ya. Nanti kita bahas ke chart-nya. Saya kasih tahu screener-nya juga. Saya kasih tahu screener-nya dulu. Show Jago hourly. Bedanya apa? Kalau ini dibuatnya secara hourly, bukan secara daily. Ya, teman-teman bisa mix and match. Maksudnya gini, bisa mensinkronize mana yang ada di hourly, mana yang ada di daily. Kalau misalnya di hourly-nya ada dan di daily-nya ada, lebih bagus. Kayak gitu ya. Kita cek di sini ada nggak?
Ada ya yang beririsan dengan hourly. Oke. Satu lagi ada show Jago HK. Nih, show Jago itu time frame-nya daily. Show Jago itu time frame-nya adalah hourly. Sementara kalau Jago HK itu adalah yang dari awal jam trading dibuka, secara hourly-nya dari mulai jam trading buka, bukan hanya 1 jamnya aja, ya. Secara hourly-nya dari awal bursa dibuka sampai dengan dia di-execute di komennya, dia akan mencari ya mana yang bertahan sampai waktu tersebut. Kenapa beda? Jadi biasanya Prof tuh bilang, lihat aja di daily ada nggak barang lu gitu. Nggak ada, oke kita cari di hourly. Kalau misalnya nggak ada juga, kita cek Jago HK aja. Gunanya apa? Udah lu lihat aja di HK, berarti dia dari awal waktu bursa kebuka sampai dengan komen itu di-execute, dia terjadi transaksi yang cukup tinggi dari smart money-nya. Dan juga chart-nya cukup bagus. Ya, bisa dilihat Harum, terus apalagi Trim, Buka, Friend. Oh, Friend tadi siapa Cijani? Ya, oke. Kita bisa ambil dummy, apa ya? Jago Friend mungkin. Ya kan, keluarnya 2. Oke, ini ya, teman-teman bisa lihat. Kalau mau masuk secara daily, pastikan bahwa layarnya ini tidak merah. Nih teman-teman bisa lihat background-nya merah kan ya. Cari yang background-nya hitam kayak gini. Ya, coba kita cek mana yang di sini. Yang agak-agak MLR BBRI. Jago BBRI. Oke, bisa kelihatan ya. Daily-nya hitam kan. Nggak ada merahnya. Oke, kita pakai BBRI aja ya. Secara daily. Teman-teman bisa lihat. Ini yang saya sebutkan tadi, kenapa ngambil pendekatannya dari DML. Di sini ada garis yang gold, di sini ada garis yang warnanya apa ya? Ini orange, coklat atau apa ya? Dilihat di layar masing-masing deh. Pokoknya ini garis putus-putusnya ini warnanya coklat, merah tua, warna merah bata gitu deh. Ya. Ketika si candle ada di atas garis yang gold, yang kuning, itu berarti mereka udah mulai bullish. Contohnya di sini, BBRI ya. Dan juga kalau misalnya dia sudah ada di atas yang warnanya orange, dia juga udah mulai bullish dibandingkan yang ada di antaranya. Aduh, sorry. Di antaranya. Karena apa? Akan terjadi konsolidasi. Biasanya kalau misalnya ada dia dijepit di antara garis yang warna gold dan juga yang warna orange ya. Atau coklat deh itu. Apa sih ya? Kalau di Ami Broker sih itu warnanya coklat. Tapi kadang-kadang warnanya. Oke. Kalau misalnya dia dijepit di antara garis yang warna gold dan juga coklat, berarti dia konsolidasi. Kalau dia ada di bawah yang warna coklat, apalagi coklatnya ada di atas yang kuning garisnya, berarti dia udah mulai bearish. Ya. Kalau misalnya dia ada di yang kuningnya itu ada di atas yang coklat dan juga candle-nya ada di atas itu, berarti dia mulai bullish. Contohnya yang teman-teman bisa lihat di gambar ini. Ya. Ini kalau teman-teman lihat sama kayak chartnya pentil. Ya. Ketika candle-nya berubah hijau, berarti dia udah mulai ada transaksi akumulasi yang cukup tinggi. Ya. Kita jelasin satu-satu ya. Nih, candle hijau. Ya, berarti sudah ada transaksi yang cukup tinggi nih dari smart money-nya atau dari bandarnya. Dia udah mulai berubah hijau. Ya kan? Nanti kalau dia ketemu boba nih, kalau kata Santo, ada titik putih di bawah candle-nya. Itu berarti udah mulai serius, semua kriteria udah mulai masuk, ya kan, secara daily dia akan timbul bobanya yang warna putih. Bedanya apa sih dengan yang pentil yang sana? Padahal kan bentuknya hampir-hampir sama. Ini lebih agresif. Dia bisa menghasilkan beberapa pentilnya kalau di sana, kalau di sini berapa boba dalam beberapa hari yang dekat.
untuk nunjukin signaling bahwa itu serius banget. Contohnya kayak gini. Begitu dia ada bobanya di hari itu, besoknya dia naik tinggi kan. Dan sekarang juga ini masih naik kencang. Ya, gap up terus dia. Kayak gitu, teman-teman ya. Bisa dilihat satu dari candle dan juga dari bobanya. Bisa jadi indikator. Oke. Contoh lagi yang lain, misalnya tadi di trend tadi ya, secara hourly, ya teman-teman bisa ngeliat dia ada boba nih, dan harganya nggak jauh-jauh kan. Nih, ke sini. Dia ngedoji. Makanya kalau kayak Cijani, kayak tadi atau Santo, dia akan nandain dulu di sini nih, nyimpan sendal. Karena di hourly-nya udah hijau candle-nya. Candle-nya udah hijau. Dia akan masuk dulu. Ya, sepertiga dari load-nya mereka buat nandain. Nanti, ketika si chart yang di daily-nya udah warna hitam, hitamin ini jadi hitam ya, udah warna merahnya menghilang, maka mereka akan price in lagi. Karena kalau teman-teman lihat ya, sebetulnya dari sisi ini nih, histogramnya, lihat, dia udah mulai menyempit dan mulai memotong. Ya kan? Oke, kita balik lagi ke BBRI. Kita ambil contoh dua ini aja ya, kita bolak-balik biar bisa ngelihatnya enak. Teman-teman nangkepnya enak. Clear all drawing. Oke, kalau udah di atas ini, dia ngikutin garisnya, berarti udah cakep banget. Bisa price in. Nih, di sini. Berarti kemarin di hari, ini hari apa? Selasa ya? Selasa, Senin, berarti di Jumat ini. Di Jumat. Di Jumat udah mulai masuk. Oke. Oke, selanjutnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada indikator VR, ya kan? VR-nya udah 1,4 ke atas, udah cakep banget, ya kan? AV-nya ini udah di atas 100, ini udah bagus banget lah kalau ini, ya. Kalau ini masih ada di bawah. Singkatannya apa ya? Sorry. VR, singkatannya apa? Ini tuh Prof UK bilang apa ya? Volume ratio kalau ini. Ini volume rasionya. Volume rasionya udah di atas dari apa? 1,4 bisa price in aja. Ya. Kalau tadi di show jago itu kan ada nama saham, terus ada angka 1, terus ada yang 9 sebelum menunjukkan persentase menunjukkan kayak Demas 4, terus dia udah naik 1,6% gitu kan, MCOR 4, Ini terus oke. Ini adalah jumlah candle-nya dia hijau. Ini lihat ya, BBRI 3 ya. Kita cek. 1, 2, 3 candle hijaunya. Kayak gitu. Ya kan? Nih, itu nunjukin dari candle-nya. Iya, makasih. Oke, sama-sama. Itu candle berurutan ya berarti? Gimana? Sorry? Candle berurutan hijau Iya. gitu. Iya. Berurutan hijau. Betul. Apalagi ya? Coba kita lihat di situ. Gas tuh banyak banget candle hijaunya. Sama Petero. Coba deh kita lihat. Jago Pegas. Siap, bener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener kan? Nah, ini bisa jadi case juga ya, lihat. Ketika dia udah menukik ke bawah, nih, si garisnya. Pokoknya si gold ini udah ada di atas yang warnanya coklat. Pasti dia berkemungkinannya akan naik, walaupun dia akan merambat. Ya, lihat di sini. Di sini. Ya, dia baru crossing di sini kan. Itu yang saya bilang kenapa kalau kita melihat chart itu, kenapa di BBK selalu bilang, lihat di panel satunya dulu, di whole panel ini dulu. Jangan dulu ke sini, karena ini terkadang terlambat. Mereka masih sibuk aja antara bandar yang mau harganya turun dan harganya naik, masih ribut nih di sini. Nih, di sini terjadi kegaduhan kayaknya, makanya dia jadi merah kan. Ribut aja, baru dia crossingnya di daerah sini kan, kayak gitu. Ya, makanya lihat price in di sini, kalau di sini udah mulai candle-nya hijau, udah ada bobanya, udah ada titik putihnya, coba aja price in, masuk price in. Tapi teman-teman ingat, ini trading sistem jago ini lebih lincah
gerakannya dibandingkan dengan BBK. BBK bisa kita swing ya, bisa kita lepasin. Saya juga masih ada mode 1 bisa kita lepas. Nanti kalau dia keluar sinyal sel. Ini mungkin aja dalam sehari dia ada titiknya ini dan tiba-tiba hilang, mungkin. Sangat mungkin. Misalnya nggak jadi kayak Friend tadi itu sempat hijau di jam berapa ya saya lupa. Friend itu sempat hijau layar daily-nya. Hitam layarnya. Jadi hitam, sekarang kan merah lagi tuh karena dia turun. Tadi sempat hijau. Ijani juga sempat bilang Friend kayak gitu. Nah, coba lihat, oh ya ternyata gitu, dia balik arah lagi. Teman-teman juga bisa ngelihat saham-saham punya MNC ya tadi ya. Sempat ditarik naik, terus dikocokin lagi turun kayak gitu. Oke. Nih, teman-teman bisa ngelihat ya, ada juga indikator yang ini nih. Teman-teman bisa ngelihat yang warnanya ungu kayak gini. Ya, ini adalah indikator untuk melihat sebuah anomali di dalam sebuah saham. Kenapa anomali? Teman-teman bisa lihat ya. Di candle ini, dia sangat menyusut. Ya kan? Tipis banget. Ketika sahamnya naik dengan serius, ya, saham-saham yang naik dengan serius, itu pasti dia akan kecil banget si warna ungunya ini. Karena apa? Dia naiknya serius. Bandarnya benar-benar narik. Makanya dia akan mengecil dibandingkan dengan yang warnanya tinggi kayak gini. Ini berarti di sini ada something. Bisa ngelihat candle-nya ngedoji, tapi ininya tinggi. Ya kan? Nggak terjadi apa-apa kan di sahamnya. Cuman di situ-situ aja. Kayak gitu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Begitu candle-nya ngedoji, berarti ada something. Entah itu dia mau naik atau mau turun. Teman-teman bisa ngelihat di sini juga kan kosong gitu. Ya kan? Oke. Kita ambil, tadi sama apa lagi ya? Agro. Nah, lihat ya. PR-nya masih 0,5. Kita tunggu aja. Ya kan? Candle-nya udah ada nih. Udah ada bobanya. Udah boleh masuk. Tapi lihat, ininya belum crossing. Lihat. Smart money-nya dia udah mau nembus, tapi turun lagi. Makanya dia kejadian doji. Ya kan? Tapi lihat di sini dojinya dia serius banget jadi doji. Makanya ini terjadi berarti benar-benar si bandarnya itu nggak kuat buat narik ke atas. Makanya hasilnya doji. Ya. Oke, dia udah balik arah kayak gini. Jadi sebenarnya simple. Kenapa yang ini nggak banyak garisnya atau apa? Gunanya karena apa? Ini lebih cepat. Lebih cepat pergerakannya dibandingkan yang BBK mode 1. Makanya chartnya lebih sederhana dan lebih aplikatif. Karena dia akan melihat saham-saham yang akan segera bergerak gitu. Lebih licin kayak gitu. Dibandingkan dengan yang BBK ya, yang BBK mode 1. Kayak gitu. Jadi, tanya yang HD ini buat apa ya? HD di sebelah kiri ada HD Agro. Oh, HD ya itu hanya angka aja, Pak. Itu untuk nentuin hasil kalkulasi aja. Sebetulnya itu tidak menunjukkan value untuk kemana-mana. Karena di sini kan kita punya scale ya, buat menghitung dia crossing atau enggak pada saat kami menghitung di screenernya. Jadi kita butuh value, butuh angkanya. Sebenarnya ini bisa diabaikan kalau angka ini. Karena ini hasil perhitungan mesin. Jadi bukan 7 juta gitu, enggak. Ini sebenarnya hasil perhitungan mesin. Jadi ini angka-angka histogramnya. Nah, ini juga hasil perhitungan mesinnya. Gitu. Jadi yang bisa dilihat adalah visualisasi dari sini. Dia crossing ke atas atau enggak. Dia ada di atas rata-rata atau ini udah di atas rata-rata tapi dia turun lagi. Gitu ya. Ini soal ini kan teman-teman udah tahu ya, ini adalah kayak penggaris sih betulnya. Setiap titiknya ini menentukan 2%. Oke. Jadi semacam kayak gitu. Kita lihat lagi yang lain, coba. MLPL. Sahamnya Prof UK ini. Lihat ya. Nih, kemarin sempat masuk ke screener. Ya. Dia udah ada bobanya, dia udah di atasnya nih. Dia timbul sini kalau di atas yang kuning, karena yang udah turun ke bawah. Nah, sekarang mulai beranjak naik.
teman-teman bisa ngikutin aja dia ini naik kayak gitu. Nanti begitu ketemu merah kayak gini nih, kayak gini, udah lepas. Sama sifatnya kayak pentil yang itu. Begitu ketemu candle-nya merah, lepas aja. Ambruk dia turun ke bawah. Jangan dilawan. Oke. Cek tadi apa ya yang jago kecap. Aduh. Ya, ini saham favorit tadi lagi hot ya di running trade dan yang lain-lain. Aduh. Lihat ya, begitu sahamnya memang benar-benar ditarik, ungu-ungunya ini menghilang. Ya, berarti dari sisi bandar ataupun dari sisi smart money memang benar-benar serius. Contohnya di sini. Crossing, naik langsung. Merambat dia. Ke atas. Nah, dia akan terus berulang, ada bobanya terus saja ini. Ya, seperti yang saya bilang kayak tadi. Udah berapa persen ini ya? Udah ada yang hampir 100%. Kalau ini gokil. Oke. Dari sisi hourly, lihat. Ya kan? Bisa kelihatan pergerakan hourly-nya bandarnya. Siap, naik. Kocokin dulu, naik lagi. Kocok lagi, naik lagi. Kocokin lagi, naik lagi. Kalau JC bilang itu nggak mau ditumpangin ini kadang-kadang. Dia dikocokin dulu sebelum naik gitu. Jadi mereka bisa buang barang buat penumpang gelap tuh bisa dibuang. Ini contohnya kayak gini. Disikat turun kayak gini kan cut loss orang-orang semua. Apalagi kalau teman-teman masih mengaplikasikan yang mode 1 ya. Penurunannya di bawah 6,5%. Tiba-tiba kelihatan ARB kayak tadi kan. Sempat ARB langsung pasti kena cut loss. Gitu. Jadi ini lebih volatil sih enggak sih ya di Jago ini. Cuman dia lebih gesit itu aja sih kalau menurut saya. Buat teman-teman yang memang ada waktu luangnya lebih banyak, pengen bisa trading, belajar trading, membaca pergerakan harga, Jago lebih bagus kok untuk melatih itu, untuk ngelihat pergerakan candle dan yang lain-lain. Oke. Beat. Ada yang beat. Kok daily-nya jelek? Di hourly-nya jelek? Iya. Teman-teman bisa lihat. Udah di bawah yang garis gold-nya ini. Nih, di bawah garis gold ini. Makanya dia langsung jadi merah layarnya. Ya kan? Ini buat ngeindikasiin udah jangan masuk dulu katanya di hourly. Lu jangan masuk dulu di hourly. Dia lagi ada koreksi, gede banget. Gitu. Dia udah ngasih tahu. Si chartnya ngasih tahu. Makanya kalau teman-teman lihat kan setiap nge-request chart Jago, pasti dia keluarnya 2 buat dijadiin benchmark. Mau masuk lewat hourly ataupun daily. Kayak gitu. Biar bisa dilihat. Oke. Show Jago Haka. Di Harum buka. Coba kita lihat Harum. Nah, ini lihat. Kalau di hourly masuk di 1 jam sebelumnya, berarti di jam pembukaan bursa ya ini ya. Jam pembukaan bursa yang sesi 2. Nah, ini ditarikin di situ. Sebelumnya turun. Teman bisa ngeliat. Terus di sini. Jago H artinya apa ya? Dibandingin Jago H. Nah, itu kan saya udah jelasin ya. Bahwa kalau Jago yang H itu secara hourly. Pada saat di-execute di jam tersebut, dia akan menghitung secara 1 jam ke belakang. Secara hourly-nya. Tapi kalau Jago HK itu dari mulai jam dimulainya bursa. Jadi jam 9 itu sampai dengan waktu dia di-execute itu mana sahamnya yang bertahan. Entah itu dari akumulasinya, itu dari smart money-nya, dan juga dari chart-nya. Itu semua udah ada di situ. Gitu. Kalau Jago HK itu. Dari mulai bursa dibuka sampai dengan komen itu di-execute.
Gitu. Oke, apa lagi ya? BMRI. BMRI. Ketik. Di hourly-nya bagus dari awal bursa buka. Bagus. Dari sini bagus. Udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Kesan ya. Bisa dilihat nih, ada apa? Nih ya, ketika dia naik pelan-pelan, ini hanya fake, palsu gitu penurunannya, kenaikannya. Bisa dilihat. Jadi kalau ini ada anomali nih, kalau misalnya justru dia menghilang, nih kayak gini, bisa ngelihat di daerah sini, ketika dia hilang, warna ungu-ungunya ini, naiknya pasti serius. Dan juga kalau misalnya lagi turun, nggak ada ungu-ungunya juga, pasti turunnya serius. Ya, nih di sini dia udah turun ke bawah. Tapi ini candle-nya naik, simpan sandal dulu aja, agar kita bisa hati-hati. Nanti kalau jalan, tambah lagi, jalan tambah lagi. Gitu. Jadi masuknya bertahap ya. Nggak semua harus masuk dengan keseluruhan kayak gitu. Kita kalau pakai jago biasanya masuknya secara berkala. Tidak langsung blek, langsung semuanya 100% dari total modal di saham tersebut. Nggak biasanya. Kita masukin sepertiga lagi, nanti kalau jalan ya udah biarin. Gitu. Oke, atau mau yang lebih agresif lagi, jarang ada yang pakai sih ini biasanya. Exploring ini akan lebih lama. Ini kalau dimodelin hampir sama kayak apa ya? Kayak cara ya. Kayak caranya ya, iya. Kayak cara. Keluar nggak dia? Atau belum saya nyalain lagi ya? Ntar deh kita lihat dia kan ngeluarin hasil nggak ya? Kita baca yang lain dulu. Oh iya, teman-teman ada yang mau ditanyain? Ntar kita baca kolom chatnya. Ya udah. Orange dan gold, ya. Ya, untuk jago HK udah saya jelasin lagi. Lepas di candle merahnya tetap pas EOD kah? Biasanya kita menjelang EOD sih. Sebetulnya kayak nanti melatih apa ya namanya? Bukan insting, tapi kemampuan kita untuk melihat pergerakan harga. Ketika ngelihat candle-nya misalnya udah mulai shooting star gitu. Belum EOD aja kadang-kadang udahlah lepas barangnya gitu. Triggernya gimana gitu, kocok-kocok. Aurel lebih detail, lebih jelas. Ya, betul. Dihitung dari awal jam. Ngaco, kok ada yang lebih dari 6 sampai 7 jam. Iya, dia ngitungnya kan dimundurin secara hourly-nya. Dimundurin secara hourly-nya. Semenit sebelum off untuk nucip. Sambang jago. Kalau 15 baru penjelasannya gimana, Bu? Akset 15. Ya, nggak ada pulse-nya ya. Ntar lu menyalain berarti. Jago. Dia akset. Akset di hourly-nya. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15. Nih 15 di hourly-nya.
Ya, 15. Jago HK karena hourly. Next, baca lagi. Om, kalau jago tidak ada alarmnya untuk pembelian satu kalau udah memenuhi kriteria. Ada itu show jago yang di daily. Lihatnya di situ aja dulu. Panggil aja pada saat dia jam 9.30. Kalau misalnya mau deket-deket tuh sama kayak BBK, itu kan udah ada tuh di broadcast. Lihat aja. Bisa langsung. Iya, betul. Pak Arthur ngomong, iya. Tunggu background tidak merah, lalu muncul boba di atas garis gold. Ya, betul. Kayak gitu. Sip, berarti. Apa yang saya sampaikan, nah ada yang nyampe. Nah, Caca itu ngasih tahu tuh. Setup-nya udah ada, silahkan dibaca. Tuh VR-nya di atas atau oh bener ya. Padahal gue belum baca yang ini, Cak. Gue baru inget lagi. Candle close di atas 2 garis. Nah, ini yang saya bilang tadi. Bullish, bearish, konsolidasi. Ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Nggak hanya soal jago, yang lain deh. Atau tentang masalah tradingnya. Oh iya, teman-teman banyak yang ngeluh ada yang soal kenapa binomo, terus ada apa yang kena kripto kayak gitu ya. Saya sih bukan yang nggak bisa untuk menjelaskan atau apa, tapi mulailah teman-teman kalau di instrumen keuangan itu awal basic atau step by step-nya memahami dulu apa yang sedang kalian lakukan di situ gitu. Iya, channel berikutnya jam 10. Betul, per 1 jam. Jadi tergantung di AMI Broker, kalau yang punya AMI Broker pasti tahu. AMI Brokernya disamain dengan jam bursa atau enggak, kayak gitu. Terkadang kita pernah ngeliat kemarin Santo yang nemuin apa ya? Esa gitu ya, atau apa ya? Dia berbeda bentuk candle-nya antara di Nirei dan juga di bot kita. Tapi saya samain sama Mandiri Sekuritas, sama. Ini terkadang juga ada OLT yang memang datanya mungkin nggak update, ataupun dia ada delay atau apa, dia berubah struktur candle-nya, kayak gitu. Karena beberapa kali ada member juga yang bilang, kok chart ini begini, kok chart ini begitu, saya samain lagi. Itu gunanya kadang-kadang kita punya beberapa OLT ya, kita bisa ngelihat, bener nggak sih saham tersebut di harga segitu. Jadi kalau teman-teman mau ke kripto, mau ke forex, silahkan banget. Tapi bekali teman-teman ilmunya dulu gitu. Bukan karena saya di saham ya, tapi saya merasa saya bisa dapat cuannya di saham. Saya belum mahir di forex ataupun kripto, saya memperdalam dulu di saham. Jangan sampai ilmunya jadinya serabutan. Di kanan setengah, di kiri setengah gitu. Menghasilin cuan enggak, malah kegerus iya. Gitu. Saran saya sih kayak gitu ya. Karena kalau teman-teman mungkin di room lain ataupun di tempat lain juga banyak yang main di kripto, main di forex. Kalau saya sih belum berani karena ilmu saya belum cukup. Karena pada dasarnya saya juga karyawan ya. Kalau teman-teman admin itu udah tahu saya karyawan, seorang teknisi kayak gitu. Belum sempat untuk bisa belajar keilmuan yang lain, hanya baru bisa saham. Ya saya di sini aja gitu, menggeluti hal tersebut. Oke. Paling minimalis ini Zoom-nya 49 menit udah mau beres. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain? Mode 1 atau apa gitu? Si BMRI, jago, apa ya? Kalau mode satunya itu masih pakai jago atau masih pakai parameter lama ya? Beda. Kalau mode 1 itu emang mode 1. Kalau jago itu emang jago sendiri. Tapi sistem bandarmologinya, smart money-nya itu sama. Jadi buat
boleh dilihat, bisa dilihat sama aja. Begitu ngebuka DML dan ngebuka Jago, dua panel di bawahnya sama, nggak berubah, nggak beda. Karena dari smart money atau bandarmologinya di situ sama. Oh iya, ada keluhannya dari teman-teman. Perihal suka ngelihat scanning saham dan yang lain-lain. Sebetulnya itu adalah sistem. Botnya kita rubah. Jadi bot ini akan selalu mengadjusting dari data smart money-nya. Teman-teman boleh cek deh di room lain atau seperti apa. Data NBSA mungkin di grup lain ada. Di kita udah mulai dimatiin karena nanti habis habis Q1 juga itu akan ditutup oleh bursa, makanya udah kita tutup udah lebih awal kalau dari kita untuk mengurangi load dari server. Dan juga gini, teman-teman bisa cek deh yang dulu punya money flow smart money atau apalah gitu, sama aja bandarmologi, pasti mereka juga mengalami kehilangan indikator tersebut kan. Nah, hanya BBK yang masih punya kayak gitu, karena kita murni dibuat berdasarkan algoritmis, bukan hanya dari kode broker, dari tipe broker asing atau apa. Kita emang benar-benar dibuat, dihitung untuk mengecek di mana bandar itu sedang bergerak. Ya, dari detail transaksi dan semua itu dihitung oleh sistemnya kita. Itu kenapa teman-teman bisa ngelihat lagi scanning saham, karena jauh lebih berat kalau sekarang. Ya, kalau dulu mungkin kita bisa combine dengan yang ada kode broker, tipe broker, tapi kalau sekarang kita memang udah independen sendiri dan itu dioptimize oleh Prof UK. Makanya teman-teman kadang-kadang suka ngelihat lagi scanning data, ya tunggu aja, udah kayak gitu masukin komennya lagi, pasti dijawab kok si botnya. Kalau terus-terusan dikasih komen pada saat dia lagi scanning, justru dia akan delay, dia akan mundur. Kok komen saya yang tadi nggak di-execute? Betul, memang sistemnya kayak gitu. Ketika dia terbentur, maksudnya ada bot sedang scanning saham, dia akan mengignore komen sebelumnya. Ketika itu terjadi, ya masukin aja komennya lagi. Kayak gitu. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita mau screening saham terus gimana? Apakah masih bisa pakai cacingologi, pakai matrix gitu? Bisa. Yang sekarang jalan itu kan itu udah kita optimize, udah kita rubah. Yang awalnya dulu pakai Next, makanya sekarang jadi HD kan. Itu udah dirubah sistem bandarmologinya. Kita rombak. Dulu kan kita sempat udah mulai tahu ya bahwa kode broker akan ditutup dan yang lain-lain. Ya formulasi ini ya akhirnya kita finalize, kita pasangin di BBK kayak gitu. Ini udah kita develop lama, kita finalize, ya hasilnya sama. Itu bisa menunjukkan smart money-nya. Dan udah diuji sama teman-teman yang di admin selama ya akhir dari Oktober, November, Desember lah. Dari 3 bulan teman-teman coba, dan reliable dan dependable, bisa digunakan dengan baik. Sekarang kalau kita bedain antara asing sama Next gimana? Masih ada nggak ya? Enggak, saya jawab tidak ada. Kita udah menghilangkan itu. Nanti juga di broker kita juga akan hilang itu semua. Jadi artinya kalau yang asing itu juga pasti ada unsur Next-nya di situ ya? Iya. Jadi NBSA net buy sell asing itu sebenarnya kan itu bisa dicek dengan melihat dari kode broker ya. Bukan kode broker. Jenis broker. Itu domestik atau foreign kayak gitu. Makanya orang-orang bisa ngelihat, oh ini asingnya masuk. Sebenarnya gini deh. Kenapa kita hilangin? Ini sempat obrolan saya sama Prof ya. Katanya. Dia bilang, lu pakai NBSA, kata dia. Sekarang itu bisa lu andalkan nggak sih? Katanya. Bisa lah, Prof. Katanya, kan. Itu bisa ngelihat yang asing masuk di mana atau oke, katanya. Baik, kata dia bilang kayak gitu. Sekarang kalau gua, katanya, jadi investor atau jadi aset manajemen deh, nggak hanya cuma satu kan, katanya. Gue bisa punya banyak OLT kan. Terus kalau gue sekarang pengen ngegerakinnya pakai OLT asing gue, atau pakai broker asing gue, bisa dong, katanya. Bisa. Padahal itu yang main adalah orang dalam negeri kan, katanya. Iya, Bro. Iya. Ya terus
itu bisa lu andalkan nggak? Nggak juga sih, Prof. Ya itu, katanya. Lu nggak akan bisa mengandalkan itu karena lu nggak akan tahu, katanya. Kalau misalnya si bandarnya berubah pakai broker asing, ya jadi asing yang naik, katanya. Kalau dia pakai broker domestik, ya dari domestik yang naik. Keputusannya kita dari mana kalau kayak gitu? Sama-sama aja kan, lu lagi, dia lagi, dia lagi. Oh, oke. Itu kenapa keputusan untuk dihilangkan NBSA, ya karena itu. Prof udah sempat membuat proofnya ke saya, perhitungan dan yang lain-lain, ya asing dan juga domestik ya sama-sama aja. Ujung-ujungnya di broker summary itu mereka menjadi menjadi satu, summarize gitu kan. Tidak agregat lagi. Itu aja. Thank you. Oke. Oke, ada lagi yang lain yang mau nanya? Untuk stop loss atau trailing stop via Jago. Ah, itu udah bisa lah, udah pada jago lah Pak Frankie. Kalau stop loss dan trailing stop, kita mulai belajar. Kadang-kadang jauh banget titik. Kadang-kadang pakai garis orange sama kuning itu kan jaraknya jauh banget tuh. Kalau kayak BRI loncatnya tinggi. Kalau saya pakai benang itu kan jauh banget trailing stopnya gitu. Kalau trailing stop dan stop loss, kalau saya sih masih bisa pakai untuk yang mode 1 ya, sama aja. Karena gini, contoh apa ya, masuk IPTV tadi, IPTV sama BCAP, pagi-pagi udah kesabet tuh, udah hilang barangnya. Karena dia turun kan ARB. Ya udah, terselamatkan kan. Nah udah kayak gitu mau price in lagi ya silahkan. Mau coba rewrite lagi silahkan. Salah satunya tadi admin kita Jesse, dia hilang barang, pas pembukaan dia rewrite lagi. Kayak gitu. Sama trailing stopnya. Mbak Pivit, tanya dong, maaf saya tanya, di dalam scanner ini menggunakan berapa indikator teknikal lah? Apakah mix dengan FA, misalnya dari corporate action, RI, atau stock split? Kalau indikator justru ada banyak ya, karena indikatornya di mixing oleh Prof UK. Dia dari candle pattern, dia juga dari moving average, lalu dia dari volume, lalu dia dari balance value-nya, itu dihitung, diramu dan juga dibuat screenernya dan ditampilkan di chart kayak gitu. Untuk corporate action, RI atau stock split itu berpengaruhnya di data. Itu udah pasti datanya udah di stock split dan juga udah ada right issue. Jadi datanya sudah berubah, sudah ada adjustment dan juga di normalize datanya. Jadi asing, kalau lokal pakai asing, ya gitu. Oh iya, kalau untuk FA ada sendiri screenernya untuk melihat PBV dan yang lain-lain. Kalau apa? Untuk yang stock split, right issue itu emang udah adjust sendiri katanya. Adi, help dong kalau ada waktu share dong refresh price di BBK Jurnal dengan data satu yang sekarang, apa perlu dirubah data satu or BBK Jurnalnya biar bisa ke update. Oh ya, ini adalah spreadsheet ataupun jurnal buatan dari Pak Paul. Nanti saya coba oprek ya, karena bukan saya inventornya, tapi kemarin Kosanto sempat colek saya untuk coba dilihat. Nanti coba saya coba saya oprek deh kayak gitu, karena itu adalah proprietorinya dari Pak Paul. Nanti coba saya cek. Data format mentahnya nggak sesuai sama existing Excel. Ya, itu di data 408 kita rubah karena database-nya kita rubah juga. Jadi dulu formatnya tuh MDY, month, day, year. Sekarang jadi DMY, day, month, year, kayak gitu.
Dibenerin tuh. Oke. Transaksi asing F didapat dari klien foreign yang tercatat di bursa, bukan broker asing. Oh, gitu. Mbak Pipit, saya bikin akun asing bisa nggak di situ? Biar ada F-nya nanti. Di broker yang Mbak Pipit aja. Biar ada F-nya, biar keren gitu. Iya, Bu Nelly. Apa gue yang nggak bisa ya? Bisa ibu yang nggak bisa atau saya yang nggak bisa juga nanti, Bu? Itu. Bukan hanya ibu yang nggak bisa. Nanti kita coba cek. Nggak bisa dong, kan harus ada akta pendirian dari luar. Wah, saya ada. Lahirnya saya di Cambridge. Bikinlah perusahaan di Singapura biar kayak Grab. Oke. Anyone else? Ada yang mau nanya lagi? Sebelum gue balik lagi ke kantor. Oke, teman-teman, kalau ada yang kendala tradingnya ataupun kendala tools-nya, kenapa bisa coba ditanya. Nggak apa-apa. Kita coba jawab. Mau nanya nih Pak Adi, yang show jago. Kan kayak kemarin show jagonya ada muncul BRPT. Terus tadi tutupan show BRPT-nya nggak nongol. Berarti dia udah keluar ya, maksudnya kita bisa exit atau masih hold gitu. Kita putuskan dari mana? Lihat chartnya lagi atau gimana? Yes, ini kenapa? Karena dia ada penurunan yang cukup besar, ya kan? Dia di bawah garisnya nih. Ini ada jago lainnya ini nih, dia ada lainnya. Jadi dia akan keluar dari apa? Dari screenernya kalau dia udah di bawah itu. Ya. Kalau sementara kayak gini sih ya, dia masih ada di bubanya nih, bisa kelihatan. Di sini kan titiknya. Nih, berarti awalnya dia di sini kan. Kalau misalnya dia masih di sini, saya sih masih hold, saya masih pegang barangnya. Nanti kalau dia udah mulai berubah jadi merah, ini kalau besok dia turun lagi nih pasti merah nih. Kalau nggak salah dia turun aja, dia merah. Tapi bisa lihat di atasnya, turunnya ini masih fake gitu. Kalau dari sisi anomali ya, anomali pergerakannya. Dan juga dia masih belum turun, dia masih ada di atas, dia belum crossing ke bawah, dia masih ada di garis goldnya, di atas garis goldnya. Why not, masih di hold. Saya masih pegang. Gitu. Kalau berarti itu putuskan di monitoringnya pas kalau daily pas udah mau tutupan baru dicek atau pas tutupan ya? Berarti kayak BBK mode 1 disiplin ya. Oke. Thank you. Kalau buat hourly berarti per jamnya ya, udah mau tutupan jamnya baru dicek. Iya, betul. Ini di per jamnya juga nih, dia masih hijau kan? Masih naik. Iya, kadang ada yang hourly-nya udah merah, terus kadang hourly-nya malah hitam tapi di daily-nya merah. Nah, kalau di hourly-nya hitam tapi di daily-nya merah, itu biasanya untuk nyuri price in dari awal kayak gitu. Tapi kalau udah dua-duanya hijau kayak gini ya berarti sahamnya udah jalan, gitu aja. Oke. Thank you. Oke. MPPA. Apa yang ngacir lagi tadi ya? BBYB. Kok so BBYB? Ya kok nggak keluar. Sideways hourly-nya. Nah, kelihatan kan sideways di daily-nya juga. Gondrong ceritanya. Epic tuh TV tadi.
Nah, iya. Tarik naik, turun lagi, tarik naik, turun lagi. Berapa sih? Ya. Oh, minus 14,5%. Oke. Oh, pulse. Ntar, gue cek dulu udah dinyalain belum ya? Pulse tuh di... Ntar Bro Anjar, pulse dijelasin, gue jelasin di rumah aja ya. Sama aja sebetulnya kayak di apa di ini apa dengan cara kalau itu. Ntar harus gue nyalain dulu di server. Sorry kelupaan belum gue nyalain tadi. Coba di sini udah ada yang pernah. Oh, gak ada dong. Oke, masih ada yang lain? Kalau enggak nanti kita tutup saja. Perlu. Kita kasih kesempatan teman-teman yang mau nanya. Coba saya cek dulu. Oh. Dan ini nggak ada yang nanya lagi soal jagonya. Oh. Udah nih, nggak ada lagi nih. Kita akan cukupkan sekian kalau kayak gitu. Nggak dia sekarang. Belum ya? Belum nyala. Oke, teman-teman, masih ada yang tanyain? Udah jelas semua? Kalau nggak ada, oke. Saya cukupkan sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, yang udah meluangkan waktu. Udah jam 9 juga ya buat teman-teman istirahat. Makasih buat partisipasinya. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa PM saya langsung, bisa di room, bisa tanya teman-teman mentor. Oke, teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mencerna dengan baik. Kita besok bisa coba tradingnya dan bisa ditanya langsung sama mentor-mentornya pada saat besok trading. Makasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.